Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifdatul Andini dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada video kali ini saya akan membahas masalah sosial yang muncul akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2026. Pada Juni tahun 2026, rupiah ini sempat menyentuh level lebih dari 18.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan menjadi salah satu titik terlemah dalam sejarah di Indonesia. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia melakukan kenaikan suku bunga untuk menahan tekanan terhadap rupiah. Pertanyaannya, apakah pelemahan rupiah hanya menjadi masalah ekonomi? Menurut saya itu tidak. Dalam perspektif sosiologi, pelemahan rupiah ini telah berkembang menjadi masalah sosial karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas ini mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka. Masalah sosial terjadi ketika suatu kondisi menimbulkan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang mereka hadapi. Masyarakat ini berharap harga kebutuhan hidup tetap terjangkau, namun kenyataannya pelemahan rupiah ini menyebabkan banyak impor meningkat sehingga harga berbagai barang itu tuh ikut naik gitu, seperti kedelai, gandum, obat-obatan, bahan baku industri, hingga barang elektronik ini tuh mengalami tekanan harga akibat ketergantungan Indonesia terhadap impor. Dampak pertama adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika harga barang naik, tetapi pendapatan itu masih tetap, masyarakat tuh harus mengurangi konsumsi mereka. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena sebagian besar pendapatannya ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari gitu. Nah, akibatnya kualitas hidup masyarakat berpotensi menurun. Nah, dampak kedua adalah meningkatnya kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat kelas atas yang memiliki aset tabungan atau investasi cenderung dia lebih mampu menghadapi gejolak ekonomi. Sebaliknya, masyarakat kelas bawah yang mengalami tekanan yang lebih besar karena pendapatan mereka tidak bertambah sementara biaya hidup meningkat. Nah, kondisi ini tuh memperlebar jarak antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Nah, dampak selanjutnya dari pelemahan rupiah ini juga dapat menimbulkan kecemasan dan tekanan psikologis pada masyarakat. Ketidakpastian ekonomi seringkali membuat masyarakat ini khawatir terhadap masa depan mereka gitu. Banyak orang menjadi cemas mengenai pekerjaan, pendapatan, biaya pendidikan anak, harga kebutuhan pokok, maupun kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Tekanan ekonomi berkepanjangan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Meningkatnya stres, kecemasan, dan ketegangan dalam keluarga merupakan salah satu dampak sosial yang seringkali tidak terlihat langsung gitu, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Dampak sosial yang berikutnya adalah munculnya keresahan dan ketidakpuasan sosial. Ketika masyarakat merasa beban hidup mereka semakin berat, berbagai bentuk proses sosial itu dapat muncul. Pada tahun 2026, berbagai aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat terjadi di sejumlah daerah sebagai bentuk titik terhadap kondisi ekonomi gitu. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan biaya hidup, serta pelemahan nilai tukar rupiah gitu. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan politik. Ketika masyarakat merasa kehidupan mereka tuh semakin sulit dipenuhi, kepercayaan terhadap lembaga sosial atau pemerintah dapat mengalami penurunan. Untuk memahami permasalahan ini secara mendalam, kita dapat menggunakan beberapa teori sosiologi. Yang pertama adalah teori konflik dari Karl Marx. Nah, masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, seringkali ini berada dalam posisi yang tidak setara. Dalam konteks pelemahan rupiah, dampak ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelompok yang memiliki modal, aset, sumber daya ekonomi yang kuat biasanya tuh memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melindungi diri dari krisis ekonomi. Mereka dapat mengalihkan ini ke investasi, menyimpan aset dalam mata uang asing, atau memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul. Nah, sebaliknya, kelompok masyarakat miskin dan pekerja berupa
rendah ini memiliki kemampuan yang lebih terbatas, menjadi kelompok yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga dan penurunan daya beli. Nah, ketimpangan ini dapat memperkuat konflik kepentingan antara kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi dan kelompok yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Nah, kedua adalah teori fungsionalisme Emil Durkheim. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menciptakan keteraturan sosial. Sistem ekonomi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Ketika gangguan pada sistem ekonomi seperti pelemahan rupiah yang menyebabkan kenaikan harga dan ketidakpastian ekonomi, maka keseimbangan sosial dapat terganggu gitu. Meningkatnya kecemasan masyarakat, menurunnya kesejahteraan, bertambahnya pengangguran, dan munculnya demonstrasi dapat dipahami sebagai tanda bahwa sistem sosial ini sedang mengalami ketidakseimbangan. Nah, selain kedua teori tersebut, fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui konsep perubahan sosial. Globalisasi perekonomian Indonesia semakin terhubung dengan perekonomian dunia. Perubahan kondisi ekonomi internasional seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat, konflik geopolitik, atau perlambatan ekonomi global dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat modern ini semakin rentan terhadap perubahan global. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara dalam menjaga stabilitas ekonomi sangat penting gitu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kehidupan sehari-hari, dampak pelemahan rupiah ini dapat terlihat dari berbagai keluhan masyarakat. Banyak keluarga mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi yang mahal, meningkatnya biaya pendidikan, hingga berkurangnya kemampuan untuk menabung gitu. Nah, pelaku usaha kecil juga menghadapi kesulitan karena harga bahan baku itu meningkat sementara daya beli konsumen itu menurun gitu. Nah, situasi tersebut ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah ini bukan hanya persoalan angka dalam laporan ekonomi atau pasar valuta asing. Nah, dampaknya ini benar-benar dirasakan dalam kehidupan nyata oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial gitu. Dan menurut saya, pemerintah ini perlu mengambil langkah yang komprehensif untuk mengatasi dampak sosial dari pelemahan rupiah ini. Nah, selain menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter, pemerintah juga perlu memperkuat sektor produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor itu berkurang gitu. Nah, dukungan terhadap industri nasional seperti UMKM, pertanian, dan sektor pangan ini tuh menjadi sangat penting agar kebutuhan masyarakat itu dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Nah, sekian video analisis masalah sosial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.